Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soliha yang Ibu cintai. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, amazing, Allahu Akbar. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya. Oke, baik, hari ini kita akan membahas tentang menjaga kesehatan mental di era new normal. Nah, materi ini sebetulnya berkaitan dengan materi-materi yang sebelumnya, yaitu tentang manajemen emosi. Nah, sebelum kita ke pembahasan, kita pengen lihat dulu nih, ada fakta apa di balik kesehatan mental. Nah, faktanya adalah sebanyak 29,13% itu masyarakat mengalami kecemasan di masa pandemi ini. 18% juga permasalahan psikologis karena di rumah. Nah, ada banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran sebanyak 14,9 dan permasalahan-permasalahan lainnya yang dimunculkan di masa pandemi ini. Nah, masalah kecemasan ini kebanyakan dialami oleh para pekerja, terus juga para pelajar. Itu biasanya mengalami permasalahan psikologis yang dia sangat cemas atau malah jadi stres sendiri karena tuntutan dari banyak hal, termasuk mungkin tugas-tugas kalau di sekolah ya. Nah, hal ini kalau misalnya kita nggak bisa tanganin, maka nanti yang ada kalian akan mengalami yang namanya gangguan atau kesehatan mental yang tidak baik. Nah, apa sih kesehatan mental itu? Nah, menurut WHO, kesehatan mental itu adalah suatu kondisi dari kesejahteraan yang disadari individu yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk mengelola stres, untuk bekerja secara produktif. Nah, poinnya adalah mengelola stres dan bekerja secara produktif. Nah, kalau misalnya ada yang belum bisa mengelola stres dan tidak produktif, maka perlu dipertanyakan kesehatan mentalnya apakah terganggu. Kalau sudah terganggu, maka perlu diperbaiki. Nah, kesehatan mental yang baik itu adalah kondisi ketika batin berada dalam keadaan tentram dan tenang. Nah, kalau misalnya ternyata kita di rumah aja itu kita merasa gundah gulana, terus juga merasa khawatir, merasa stres, maka kondisi kesehatan mental kita itu sedang tidak baik-baik saja. Maka harus dikelola untuk bisa kembali ke keadaan tentram dan tenang. Nah, sekarang coba tanya sama hatimu sendiri atau sama pikiranmu sendiri, sama perasaanmu sendiri, apa emosimu hari ini? Ada yang lagi senang mungkin, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang mungkin sedang mengantuk, ada yang lagi kesel, atau ada yang lagi merasa menyesal dan lain-lain. Nah, itu harus dirasakan dan disadari. Seperti yang sudah Ibu sampaikan dulu, emosi itu harus disadari. Kalau kamu bisa menyadari emosi, maka selanjutnya kalian akan lebih mudah untuk memanage emosi kalian sendiri atau tidak mudah. Nah, bagaimana sih proses ekspresi emosi? Nah, kalau proses ekspresi emosi ini adalah situasi, ya, kita berada di dalam situasi. Contoh, kamu sekarang di rumah, lihat ada situasi apa? Misalnya ada situasi seorang kakak atau adik sedang berantem. Nah, di sini kan kita menginterpretasikan atau menganalogikan atau menurut kita nih, oh mereka kayaknya lagi kesel deh. Mereka
lagi sama-sama punya kemarahan, yang akhirnya malah justru kita melihat nih suatu permasalahan yang kita lihat dari situasi ini membuat kita kesal misalnya. Nah, maka dari situ kita tahu nih, sadar emosi kita adalah kesal melihat situasi ini. Nah, kalau misalnya sudah disadari emosinya, kita tahu kita kesal. Nah, wujud dari ekspresi emosi itu adalah misalnya kita kesal, akhirnya marah sama mereka berdua karena mereka bertengkar. Nah, ini adalah wujud dari ekspresi emosi. Jadi yang ini situasi, ini persepsi kita terhadap mereka atau interpretasi. Lalu di sini ada emotion atau kita melihat ini, lalu diwujudkan dalam suatu tindakan atau gerakan. Nah, sekarang Ibu tanya, manakah versi gelas yang kamu lihat? Ada setengah full, ada setengah empty. Setengah full dan setengah empty. Nah, nanti cara pandang kita dalam melihat sesuatu itu akan menunjukkan cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Apakah sudah sesuai dengan yang baik atau masih kurang. Nah, kalau misalnya kamu memilih setengah yang full, maka kamu di sini berada dalam kondisi yang baik atau bisa lebih mensyukuri kehidupan, lebih bisa menata emosi kamu. Nah, kalau misalnya kamu memilih yang setengah empty, artinya harus banyak yang diperbaiki. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan saat masa new normal? Nah, kalian kan di sini PTM ya, bukan PTM maksudnya. Kalian tetap belajar di rumah, otomatis kalian akan lebih banyak berinteraksi dengan handphone. Nah, berinteraksi dengan handphone itu adalah suatu hal yang sangat melelahkan bagi mata kalian. Nah, apa sih yang perlu dilakukan gitu selain mengelola emosi yang tadi itu? Nah, yang pertama ada grounding, yang kedua bangun kesadaran diri atau self-aware, yang ketiga adalah melepaskan diri, yang keempat self-care, yang kelima look, listen, and link. Nah, apa sih grounding? Grounding adalah teknik menstabilkan emosi yang membuat pikiran yang sebelumnya melayang-layang atau tidak fokus kembali ke kesadaran utama. Nah, grounding ini bisa dapat dimulai dari 4x4 rumusnya. Jadi 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan nafas, 4 detik hembuskan, dan 4 detik tahan nafas. Yang dilakukan dalam melakukan 4x4 ini, kalian harus melakukan 5 things ini. Ya, ada 5 sense, yaitu yang pertama, kamu harus coba think you can test atau coba temukan hal-hal yang bisa kamu rasakan dari mulutmu. Contoh, kayaknya aku udah mulai lelah nih. Maka coba kamu ambil permen dan rasakan selama 4x4 ini. 4 detik tarik nafas, rasakan manisnya seperti apa, atau asamnya seperti apa, enaknya seperti apa. Terus yang kedua, setelah melakukan things you can taste, yang kedua adalah things you can smell atau rasakan. Tadi kan dari permen itu ada wangi-wanginya ya mungkin. Nah, wanginya apakah wangi stroberi, wangi jeruk, atau wangi apapun. Nah, itu rasakan 4 detik juga, sama 4 detik tarik nafas, 4 detik tahan nafas, 4 detik hembuskan, dan 4 detik tahan nafas.
Rasakan selama 4 detik aromanya seperti apa. Kalau misalnya bukan permen, misalnya aroma kamar kalian seperti apa. Nah, terus yang ketiga adalah things you can hear. Coba rasakan tanpa musik ya. Coba dengarkan, misalnya kalian belajar di kamar. Dengarkan apakah ada suara angin, apakah ada suara jam, apakah ada suara burung-burung. Pokoknya dengerin selama ini juga 4 kali 4. Lalu yang keempat adalah things you can feel. Nah, ini berhubungan dengan alat peraba. Nah, yang you can feel, coba rasakan kalau misalnya kalian ada di kamar, coba rasakan mungkin tekstur dari dinding kamar yang dingin, atau tekstur dari kasur kalian mungkin yang empuk. Nah, itu rasakan juga selama 4 kali 4 ini. Lalu yang terakhir adalah things you can see. Ini yang paling penting karena kalian matanya sudah lelah. Jadi ketika sudah lelah, ini wajib yang paling penting mungkin. Nah, ini adalah things you can see. Jadi nanti kalian setelah misalnya sudah lelah dengan handphone, kalian lihat ke sekeliling kalian. Minimal mata kalian itu tidak melulu ke HP. Jadi kalian coba lihat ke sekeliling kalian, perhatikan ada apa. Misalnya di meja di kamar kalian ada meja belajar kalian. Terus misalnya kalau lebih bagus, kalian coba lihat keluar jendela kamar, lihat ada pohon-pohon dan lain-lain. Itu dirasakan dengan penuh rasa syukur. Nah, yang kedua adalah bangun kesadaran diri. Nah, dari bangun kesadaran diri ini, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah sadari situasi. Kayak tadi contohnya, kalau misalnya di rumah kalian ada yang bertengkar, atau di rumah kalian ada yang sedang bernyanyi, sadari situasinya. Oh iya, hari ini ada kakak sama adik sedang bertengkar. Lalu di sini sadari pikiran dan perasaan kalian. Ketika ada kakak dan adik bertengkar, maka pikiran saya, bisa nggak ya, nih adik kakak tuh bisa diem nggak sih, misalnya. Atau perasaannya, jadinya kesel banget sih ngelihat mereka bertengkar, gitu. Nah, kalau kita misalnya sudah menyadari pikiran dan perasaan dengan baik, maka yang dilakukan adalah ketika misalnya kita merasa marah, karena pikiran kita tadi sudah bisa nggak ya, kakak adik nih bisa berhenti nggak ya? Kira-kira apa yang langkah yang harus dilakukan? Nah, maka di sini ada lakukan aksi. Aksinya apa? Jadi ketika misalnya ngelihat kakak adik bertengkar, kalian jangan diem aja, tapi lakukan aksinya. Aksinya dengan apa? Dengan tadi hasil dari buah pikiran. Sadari pikiran, tapi dengan catatan pikiran itu harus yang positif. Nah, lakukan aksi itu dengan positif. Misalnya, tadi ngelihat adik kakak bertengkar, kalian akhirnya melerai dengan cara yang baik. Nah, yang ketiga adalah melepaskan diri. Nah, cara ini adalah cara yang paling penting mungkin. Jadi ketika kalian berada dalam situasi sulit, yang harus kalian lakukan adalah melepaskan diri, tapi bukan menjauhkan semua itu atau lari dari permasalahan. Kalian cukup menyadari, kuncinya cukup menyadari apa situasinya dan perasaannya seperti apa. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada contohnya. Tuliskan sebagian pikiran yang memancing Anda. Kayak contohnya tadi, saya terpancing emosi nih ketika melihat adik kakak bertengkar. Seperti itu. Ya, jadi sadari dulu. Kalau misalnya sudah disadari, nah biasanya secara psikologis ketika kita menyadari emosi negatif, ada respon dari tubuh kita yang sangat signifikan. Contohnya, ketika kita
mengungkapkan rasa marah, biasanya ada rasa di sini, daerah sini nih panas, atau daerah sini berdebar jantung. Nah, ketika kita terpancing, coba rasakan, ada nggak respon-respon yang dimunculkan dalam badan kita ketika sedang marah. Itu ya. Terus yang selanjutnya adalah bentuk self-care. Nah, self-care tadi cara keempat, ada banyak jenis. Di sini ada 6. Satu fisik atau fisik. Yang kedua adalah intelektual. Yang ketiga sosial, emosi, spiritual, dan sensori. Ini bisa kalian pahami ya. Jadi ketika kalian butuh untuk self care, lakukan beberapa hal di antara ini. Yang terakhir ada look, listen, and link. Nah, di sini kalian bisa mengembangkan sisi empati kalian, bersikap peka terhadap orang-orang terdekat kita. Jadi ketika misalnya di rumah, kalian lihat orang tua kalian misalnya pulang kerja sedang lelah. Nah, perhatikan emosinya, tampilkan lewat gerak tubuh dan ekspresi. Jangan ragu untuk menanyakan kondisi mereka. Jadi jangan pernah ragu. Mama, ayah, bunda sedang lelah nih misalnya. Coba tanyakan, mah lagi capek ya? Nah, kalau capek, kira-kira mau dibikinin minum nggak? Gitu. Minimal seperti itu. Terus yang kedua adalah jadilah pendengar yang baik ketika bercerita sama siapapun, sama sahabat, sama keluarga, sama orang tua. Jadilah pendengar yang baik tanpa pernah menjudge. Kalau misalnya ada yang cerita sama kamu, dia lu lagi kesel banget nih sama orang, jangan pernah sekali-sekali kamu bilang, ih harusnya jangan kesel dong, kan dia cuma gitu aja. Nah, jangan pernah kayak gitu. Kamu cukup dengarkan saja, karena orang itu hanya butuh didengar tanpa perlu di judgment atau dinasehatin gitu. Nah, yang terakhir adalah ajarkan untuk selalu memberikan semangat. Terus jangan ragu kalau misalnya kalian menemukan hal-hal yang udah kayaknya ini nggak normal deh. Kayak misalnya contoh ada teman kamu atau siapapun, keluarga dan lain-lain yang merasa dia sudah tidak bersemangat lagi untuk hidup misalnya, atau malah melakukan hal-hal yang di luar kuasa kita, kayak misalnya dia melakukan self harm. Kamu jangan pernah ragu untuk mengunjungi psikolog atau psikiater untuk direkomendasikan. Kasih tahu, karena mereka perlu dibantu. Oke, itu aja. Tugasnya adalah untuk melakukan 5 hal tadi dengan menyebutkan contoh hal pertama. Tadi ada grounding, kamu tulis di grounding kamu stepnya apa aja. Kayak misalnya kamu tadi yang pertama tes atau rasa, kamu merasakan apa. Terus yang kedua misalnya kamu mencium apa. Yang ketiga misalnya sampai yang terakhir gitu. Terus sampai poin ke-5 kamu tulis, kamu ungkapkan, dan nanti tugasnya dikumpulkan ke Ustadzah seperti biasa di WhatsApp. Oke, terima kasih ya untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.